Halo bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bersama kita di obrolan Obamas. Kita di sini sekarang ada Kak Denny. Sehat Kak Denny? Gimana sehat, kabarnya? Kak Latif, asik. alhamdulillah. Oke, jadi pertemuan kita sekarang ini luar biasa ya Kak ya. Hari ini sedang banyak banget kegiatan sepertinya anak-anak ini. Ya, karena hari ini selain memperingati Hari Pramuka, ini lagi persiapan buat acara lomba untuk memeriahkan Hari Pramuka yang ke-64 di SMK Mari Banyumas. Oke, yang jadi agendanya insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu besok. Jadi gitu ya guys ya. Jadi ini kalau kalian bertanya-tanya, ini ngapain di belakang backgroundnya kurangnya banget? Ini adalah proses anak-anak menampilkan persiapan nanti buat menampilkan lomba LKBB khususnya, yang mana lomba itu dimaksudkan untuk memperingati Hari Pramuka gitu. Nah di sini kebetulan banget ini, sangat kebetulan banget Kak Denny ini pembina Eskul Pramukanya gitu. Bukan pembina sih Kak, lebih ke apa ya, sebagai pembantu pembina. Pembantu pembina. Ya karena kalau dalam peraturan Pramuka itu untuk menjadi seorang pembina itu minimal itu usianya hampir 25 tahun minimalnya. Oh gitu. Jadi karena saya itu masih di bawah 25, jadi lebih menekankan ke pembantu pembina untuk ngebantu aja. Oke. Menarik nih ya. Jadi ternyata kalau mau jadi pembina itu ada tahapannya. Nggak tiba-tiba bisa terus langsung jadi pembina, nggak bisa. Ternyata ada tahapannya minimal. Satu dari umur dulu. Jadi umur itu harus minimal 25 tahun. Berarti Kak Denny ini masih kinyis-kinyis banget ini ya. Iya dong. Dia belum nyampe 25 tahun, makanya dia masih statusnya sebagai pembantu pembina. Kalau boleh tahu berapa nih umur nih? Asik. Alah, jangan sepil lah. Oke, jangan sepil dulu. Link di bawah ya, nanti kepoin aja di Oke, boleh. Yang jelas Kak Denny masih kinyis-kinyis ya. Masih di bawah. Kalau dilihat dari mukanya masih baby face banget kan? Ya, jadi itulah. Ya, masih sangat kinyis-kinyis. Pokoknya di antara 20 sampai 25. Ya. Kalian boleh tebak sendiri. Oke, Kak. Jadi kalau dari perlombaan ini nanti imbasnya itu seperti apa sih ke anak-anak? Target dari kami tentunya dari sekolahan nanti ini supaya menjadi dasaran lah ya. Karena ini nanti kan menuju ke pembagian antar setiap kelas, nanti akan ada apa ya namanya? Gantian untuk sini. Oh, lanjut silakan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Aduh, kan jadi kepotong ini. Nggak apa-apa, sedot dulu. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ya. Oke. Jadi yang pertama itu targetnya karena setiap hari Senin itu kan gantian upacaranya kita dari setiap kelas. Nah, ini untuk menjadi dasaran lomba ini. Jadi nanti supaya nanti anak-anaknya ketika sudah mau tampil gantian untuk jadi petugas upacara, mereka nggak kaget dengan ngadain udah latihan LKBB. Nah, tujuannya ke situ sih. Tujuan utamanya ke situ. Terus supaya apa ya, menarik minat para siswa untuk bisa ikut eskul atau kegiatan di Pramuka. Oke. Seperti itu Kak. Jadi eskul di sini termasuknya lumayan aktif banget lah ya, terutama di Pramukanya ya. Alhamdulillah di sekolahan kita SMK Marib eskul Pramuka ya salah satu eskul unggulan lah. Ya eskul unggulan guys. Itu. Oke. Kalau boleh tahu dari eskul Pramuka ini apa aja sih yang udah pernah dipersembahkan? Misalnya dari lomba dapat hadiah kah atau ada penghargaan apakah? Udah ada nggak Kak? Sebenarnya apa ya? Mau sambung sedikit nih. Banyak sih sebenarnya ada di Pramuka yang nyumbangin. Apa ya, nyumbangin sedikit prestasinya lah ya. Mulai dari ikut perkemahan tingkat kecamatan, tingkat warcap, tingkat provinsi, bahkan tingkat sampai nasional pernah ikut kita untuk di perkemahan. Mungkin untuk di perlombaan kita cuman hanya nyampe ke tingkat kabupaten saja. Karena untuk lomba di tingkat provinsi ataupun nasional itu apa ya? Selain kesiapan harus matang dan untuk perlengkapan dan sebagainya, pembiayaan juga ya kita masih meraba lah, masih mengumpulkan untuk niat untuk ikut lomba
ke tingkat yang lebih lanjut gitu. Oh, oke. Jadi kalau untuk lomba ya guys ya, buat lomba-lomba sementara ini kita sudah mencapai ke tingkat kabupaten ya. Kabupaten ya, tingkat kabupaten. Tapi kalau untuk kegiatan seperti sosial atau perkemahan-perkemahan yang memang di situ untuk pendidikan anak-anak tingkat penegak ya, itu kita sudah sampai ke tingkat nasional bahkan gitu. Jadi sementara ini ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa ikut dalam perlombaan lebih tinggi lagi, yang tadinya di tingkat kabupaten bisa sampai ke provinsi gitu ya Kak ya. Oke. Terus kemudian ini dari lomba-lomba ini nantinya akan ada seleksi khusus nggak, misalnya di tahun depan ada ternyata kabupaten atau provinsi mengadakan lomba, kemudian dari hasil perlombaan yang dilakukan di tahun ini menjadi salah satu ajang untuk menseleksi anak-anak juga, ada kemungkinan ke situ nggak Kak? Ada sangat ada sekali ya, karena mereka ini kan sebagai bibit kita ya, bibit dari Eskul Pramuka. Tentunya kita akan mencari bibit-bibit yang bisa siap diajak untuk ikut partisipasi dalam lomba tersebut. Dan nanti kalau kita sudah selesai semua perlombaannya, sudah ditentukan juaranya, pasti kita akan selalu mengontak anak tersebut untuk bisa ikut aktif gitu loh di Eskul Pramuka. Oke. Itu. Jadi peserta lomba yang besok ini akan bertanding antar kelas, yang jadi juaranya akan dibina sedemikian rupa untuk mempersiapkan semisal ada event nanti ya. Boleh masuk. Jadi malah bisa jadi apa ya? Salah satu dorongan anak juga gitu, dorongan anak biar mereka itu terpacu. Oh, aku nih kemarin udah pernah lomba nih antar kelas nih, meskipun hanya antar kelas tapi ada kesan, ada gambaran, ada pengalaman, akhirnya ketertarikan dia semakin meningkat. Ya mudah-mudahan seperti itu Kak ya. Oke. Oh iya, gimana Kak Latif kesibukan hari ini? Alhamdulillah kesibukan saya hari ini kalau dibilang sibuk sebenarnya nggak juga sih. Kayaknya sering lembur banget ini kayaknya. Soalnya gitu guys. Kalau kalian tahu, Kak Latif lihat, ya mukanya, matanya itu udah kayak mata panda kalau kalian tahu. Kalau lihat dari dekat lah. Oke. Ya. Nah, muka panda ini, mata panda ini sebetulnya bukan suatu alasan ya guys ya. Karena? Ya ini seneng melek aja sebenarnya. Seneng melek. Sambil ngerjain sesuatu tapi. Ya seperti itulah tugas kalau jadi orang yang punya cekelan cukup banyak. Double job ya, lagi double job. Mantap guys, double job. Iya, ya kebetulan di tahun ini memang saya masih merangkap sebagai operator juga. Jadi kebetulan di bulan-bulan ini memang bulan-bulan yang sangat kontroversial buat saya. Mulai dari Juli sampai Agustus itu memang luar biasa. Jadi semua pendataan awal itu memang benar-benar harus dikejar. Makanya siang kan kita masih ada aktivitas lain nih. Kita di sekolah ngajar, ekskul segala macem. Jadi sambian saya itu di operator ya kerjanya malam. Makanya keseringan melek malam mata saya jadi fan. Berarti gitu. Untuk data siswa baru ini berarti ada target apa ya? Ada penjadwalan bahwa tanggal sekian harus selesai ya? Untuk siswa baru yang masuk tahun ini tentu ada. Ada ya. Jadi untuk setiap tahunnya itu di akhir Agustus itu data harus sudah fix. Tidak ada data yang terjadi kesalahan, misal di nama, di nik segala macam itu harus sudah benar-benar clear. Jadi target sebulan ini bukan target yang main-main ya. Sebulan itu bukan waktu yang lama. Ya, betul. Itu waktu yang mepet, apalagi di tanggal 14 guys. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. 20 hari lagi kita udah masuk ke bulan yang baru. Dan kerjaan masih 2 minggu lagi kita akan menuju pendataan sekolah yang fix gitu. Oke Kak, selain kita balik lagi ke ekskul nih ya. Oke, itu tadi sampingan kerjaan saya nih. Biar tahu kenapa matanya panda. Ya. Ini bukan kebanyakan podcast tapi kebanyakan melek gitu. Oke, kita balik lagi ke ekskul nih. Gimana, Kak? Selain ekskul ini yang Kak Denny pegang ini ekskul apa lagi nih Kak? Yang benar-benar tak pegang untuk sesuai dengan SK itu ada Paskibra ini dari saya. Kalau di Pramuka kan
saya hanya ngebantu lah ya, ibarat ngisi misal ada kekosongan ya tak isi, misal kalau nggak ada kekosongan ya mungkin nanti yang sudah di SK-kan yang menjadi pembina mungkin yang ngisi. Jadi untuk yang sudah di SK-kan dari sekolahan itu saya memegang paskibranya seperti itu. Untuk paskibra juga ya alhamdulillah lah ya, untuk tahun ini untuk pengibaran kita mengirimkan dari SMK Maarif sekitar 12 sampai 13 anak lah. 13 anak ya. Untuk di paskibra kecamatan. Wah, bagus banget itu. Bagus banget itu, Jos. Berarti setiap tahun itu SMK Maarif ini sering banget ngirim pasukan paskibranya buat jadi pengibar di kecamatan, Kak ya? Ya, karena apa ya? Itu sebagai agenda kita, ya, agenda tahunan yang menjadi semangat untuk mereka juga ya. Mereka setelah latihan dari kelas 10 sampai kelas 11, terus ada event yang paling besar yaitu event pengibaran. Kan untuk pengibaran setahun sekali sih, Kak. Nggak mungkin tiap hari kan. Kalau tiap hari mungkin hanya di sekolahan. Betul. Jadi itu salah satu event besar yang menjadi program kerja kita juga, supaya tiap tahun itu kita mengirimkan anak untuk ikut latihan dan pendidikan di paskibra kecamatan. Gitu kan. Oh iya. Agenda wajib kita lah kalau bisa ya. Agenda wajib lah ya. Yang harus kita ikutin. Benar-benar. Karena sepengalaman saya juga dulu waktu masih sekolah pernah juga. Oh, pernah juga. Gini-gini pernah ngalamin juga. Jadi pernah ngalamin juga jadi pasukan paskibra tingkat kecamatan. Yang sebelumnya memang di ekskul paskibra ya luar biasa, setiap minggu kita harus latihan, dan di event itu ternyata masuk seleksi kan rasanya luar biasa. Senangnya. Biasa banget ya. Ya, meskipun hanya sekedar apa ya, penghargaan itu hanya untuk diri sendiri, tapi ketika kita ikut gabung sama orang terus cerita dengan pengalaman yang sama, itu kerasa memuaskan. Betul. Jadi kebetulan dulu aku sekitar tahun berapa ya? 2015-an kayaknya. 2015 aku pernah jadi pasukan paskibra juga di situ. Ya, pengalamannya luar biasa. Jadi di situ selain kita dibina untuk bisa gerak jalan dengan rapi, tapi juga di situ banyak proses-proses yang sebelumnya nggak pernah aku dapetin. Kayak misalnya pertemanan yang biasanya cuma nongkrong sama geng-geng itu doang gitu ya. Ketika di paskibra itu kan kita gabungan nih dari beberapa sekolah nih, dari beberapa geng juga yang satu sekolah tapi bukan gengnya kita. Ketika disatukan di paskibra, akhirnya kita jadi satu saudara gitu. Selama latihan kalau misalnya ada yang sakit, ada yang kita ngikut bantu, merasakan ya. Bener tuh, terasa banget itu. Kita beda sekolahan kan. Jadi persaudaraan yang sebelumnya belum terjalin, bahkan kita nggak kenal sama sekali, disatukan di paskibra itu akhirnya jadi saudara, jadi teman sampai kapanpun. Oh, angkatanku nih, pasti keinget gitu, meskipun ya udah lama banget ya. Udah lama banget. Tugasku juga sebenarnya di situ bukan sebagai petugas yang utama. Nah, utama kan tentu pengibar ya, pengibar atau namanya pasukan 9 ya. Ya, pasukan 9. Pasukan 8. Pasukan 8. Nah, aku nggak masuk ke situ. Aku cuma sebagai pengimbangnya aja, pembunuh anggota aja. Nah, pasukan 17-nya. Tapi ya dari situ akhirnya jadi aku punya cerita sendiri, aku punya pengalaman sendiri yang bisa aku bagiin ke teman-teman yang sekarang lagi berkecimpung di paskibra juga, atau ke adik-adik aku yang mungkin sekarang ini belum tertarik ke paskibra. Ya dengan motivasi seperti ini ya mudah-mudahan bisa jadi satu dorongan buat mereka bisa tertarik. Iya benar. Karena di paskibra selain kita mengibarkan bendera saja, di paskibra itu sebenarnya punya manfaat yang benar-benar bisa kita gunakan setiap hari. Benar. Contohnya yang pertama mungkin kita belajar disiplin terus. Betul. Karena kalau di paskibra semua kegiatan itu ibaratnya harus on time lah. Betul. So, on time, terus pakaian harus rapi. Terus yang kedua kalinya untuk melatih tanggung jawab yang jelas ya. Benar. Tanggung jawab kita terhadap kegiatan, tugas ya, terhadap diri sendiri, itu di paskibra. Benar. Jadi emang benar nih kayak kata Kak Deni barusan nih. Paskibra itu melatih selain dari kekompakan, ya kita juga dilatih untuk kedisiplinan yang itu bisa jadi sesuatu yang sangat penting lah bagi sangat penting karena ketika kita nanti sudah selesai
sekolah nih misalnya nih, kita udah mulai berusaha dunia. mencari uang sendiri. Tentunya kedisiplinan itu perlu banget buat kita terapkan. Apalagi kalau kita ikut kerja tempat orang, perusahaan misalnya. Perusahaan tuh nggak mau tahu, Anda nggak disiplin, Anda dipecat. Betul sekali. Kalau kita nggak menerapkan itu sejak sekarang, sejak dari sekarang masih sekolah, terus sejak kita ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ya walau alam ya, nggak tahu pasti nanti. bakal kaget lah ya. Pasti bakal kaget, pasti. Dengan peraturan-peraturan yang ketat di luar, ya malah nggak maksimal nantinya karena kaget tadi itu. Dari itu ya untuk dasaran untuk teman-teman ya ayolah ikut kegiatan. Salah satunya kegiatan yang paling menonjolkan untuk sikap disiplin itu ya paskibra, pramuka dan kegiatan lainnya. Untuk melatih disiplin, benar-benar disiplin gitu. Jadi supaya menjadi dasaran kita nanti ketika kita sudah lulus, sudah kerja di tempat orang, kita nggak kaget dengan peraturan yang benar-benar menerapkan mereka untuk disiplin gitu. Oke, benar-benar. Oke, terus gini Kak, di pramuka itu kan banyak kegiatannya tuh, nggak cuma PBB kayak gini doang kan ya, nggak berbaris doang. Ada namanya perkemahan, ada namanya kita jelajah alam. Ya, betul. Terus juga di Paskibra itu ada tingkatan-tingkatannya kan, kayak misalnya Bantara, Laksana. Kalau udah siap banget ya masuk ke Garuda. Garuda itu tingkatan di setiap pramuka itu kan pramuka ada 3 tingkatan, siaga, penggalang, sama penegak, pandega untuk yang berkuliah. Nah, tingkatan yang paling tinggi dalam sebuah yang tadi tak sebutin itu Garuda, pramuka Garuda. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Itu sekelasnya sekelas apa tuh Kak kalau tingkatan Garuda itu? Tingkatannya pokoknya harus bisa menyelesaikan Bantara, Laksana. Kalau misalnya kita di SMA ya, di SMK. Nah, untuk menuju ke Garuda ini minimal itu kalau dulu ya, kalau nggak salah itu peraturannya harus mengikuti kegiatan minimal 1 atau 2 kali kegiatan nasional Kak. Jadi misal kita sudah pernah ngikutin perkemahan Raimuna Raimuna nasional lah. Ya. Terus satu, misalnya kita ngikutin lagi kegiatan yang lainnya di tingkat nasional, yaitu kita bisa langsung ngajuin ke Pramuka Garuda. Nah itu juga ada banyak tahapannya karena dulu saya nggak pernah sampai ke Garuda, mungkin hanya dengar cerita aja dan sedikit baca-baca aja. Berarti kalau kita mau ke sampai tingkat yang Garuda itu kan kita harus ngikut kegiatan nasional tadi itu. Nah di kegiatan nasional itu ada semacam sertifikat atau bukti kita pernah mengikuti kegiatan itu nggak sih? Ya itu salah satunya sertifikat atau gitu. piagam. Biasanya kan kalau perkemahan biasanya dari panitia yang ada di kemah tersebut menyediakan atau mengasihkan penghargaan gitu ya, sertifikat. Terus nanti kalau udah dapat Pramuka Garuda itu kita juga dapat sertifikat langsung. Jadi sertifikat itu ya guys ya, itu bisa dipakai buat pengajuan kita untuk meningkat ke tingkat Garuda. Kalau misalnya dari Bantara, Laksana, Pandega ya, itu sudah dilaksanakan semua, kemudian kita mengajukan pengen Garuda, maka sertifikat itulah sebagai bukti kalau kita sudah menyelesaikan semuanya dan sudah mengikuti persyaratan-persyaratan seperti kegiatan nasional itu minimal 2 kali atau 3 kali tergantung peraturan, mungkin setiap tahunnya akan bisa berbeda-beda gitu ya. Oke Kak, terus gini Kak, mungkin untuk beberapa orang awam pramuka itu dianggapnya sesuatu yang apa ya, konyol mungkin ya, karena gini ya kita tahu ya, orang pramuka itu yang pertama pasti mau kotor-kotoran, mau banget dikotor-kotorin sama kakaknya, mau-mauan disuruh makan depan, maaf ya, sesuatu yang nggak mengenakan aromanya atau rupanya. Kemudian juga kita harus kemah itu kan luar biasa capeknya, tidur nggak nyenyak banget Kak, betul tidur banget, nggak nyenyak, makan nggak enak sebenarnya. Tapi kok anak pramuka kok pada mau. Nah kadang ada orang awam yang nggak ngikut kegiatan seperti itu, mereka punya pendapat, buat apa sih? Buat apa sih pramuka? Malah kayak orang konyol. Kira-kira pendapat tadi ini gimana tuh nanggepin orang-orang yang punya prinsip seperti itu tuh? Menurut saya sih apa ya? Karena mereka belum tahu, belum pernah terjun bahwa kegiatan pramuka sebenarnya salah satu kegiatan untuk anak-anak, untuk siswa itu untuk bisa menumbuhkan karakter kita sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi bagi mereka yang benar-benar serius untuk ikut
pramuka ya, bukan hanya ikut-ikut teman. Biasanya kalau ikut-ikut teman ya nanti ujung-ujungnya ya cuman jadi kekonyolan diri sendiri aja. Benar. Tapi kalau misal anak itu benar-benar ada niat dari hati, ikhlas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pramuka, itu menjadi apa ya, suatu dasaran untuk menumbuhkan karakter yang lebih maju, lebih mempunyai mental yang bisa apa ya, yang bisa untuk melangkah kita ke depannya ya. Terus menjadi kita yang menjadi bertanggung jawab lagi ya, lebih bertanggung jawab, karena di pramuka hampir sama seperti paskibra sih kan ya. Jadi selain latih disiplin, tanggung jawab, terus yang paling penting ya pengalaman sih. Pengalaman ya. Karena pengalaman seperti itu nggak bisa datang 2 kali dan nggak bisa kita capai ketika usia kita udah bukan saatnya gitu ya. Makanya buat yang muda-muda nih, buat adik-adik semua yang masih ada di bangku SD, SMP, SMK, SMA sederajat lah ya. Betul. Mumpung kalian masih banyak waktu, masih usianya masih ya panjang lah untuk bisa mengisi kegiatan, manfaatkan momen-momen seperti itu. Karena kalau udah seumuran saya nih Kak, udah seumuran saya ini mau ngikut kegiatan kayak gini dari nol, wah udah susah ya? Udah nggak bisa. Karena selain udah berkeluarga ya, betul, kegiatan kerjaan juga lebih berat ya. Juga dari fisik, dari mental yang udah di umur segini itu akan tetap berbeda gitu. Makanya ayolah buat kalian-kalian semua di luar sana atau yang ada di SMK Maarif ini ya, manfaatkan waktu luang kalian, manfaatkan usia muda kalian untuk melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif. Contohnya yang sudah disediakan sekolah itu ada banyak, ada paskibra, ada pramuka, ada ekskul yang lain juga, seperti misalnya yang punya bakat seni bisa ikut seni musik, ada seni rupa juga. Seni rupa itu lebih ke menggambar sebetulnya ya, menggambar. Kemudian juga ada ekskul yang senang olahraga, ada pencaksilat, ada futsal, ada voli, ada bulu tangkis tuh. Jadi kita tuh tinggal seninya di mana. Sekolah itu sudah memberikan wadah, memberikan wadah yang sangat banyak. Tinggal gimana kitanya senangnya di mana, kita tinggal milih. Kalau senang semua bagus ya, nggak ada ruginya ya, ikut kegiatan itu nggak ada ruginya, bener nggak Kak Denny? Iya betul sekali. Betul kan? Tinggal kitanya bisa bagi waktu. Nah itu cuma itu doang. Tapi ya sepengalaman saya sendiri juga ya, waktu dulu masih sekolah memang kalau saya sendiri hampir semua ekskul saya ikuti, kecuali satu, tari. Saya nggak ikut tari. Kalau selain itu saya ikuti semua. Dari musik band saya ikuti. Iya, di saat waktu sekolah itu memang ekskulnya belum sebanyak kayak sekarang. Cuma ada musik itu tadi, seni musik, terus ada seni hadroh ya, musiknya di bidang agamisnya ada hadroh. Kemudian ada yang olahraga juga, terus paskibra, pramuka saya ikuti. Yang enggak itu cuma nari doang. Karena badan saya tidak bisa seluas itu. Tidak selantur itu. Iya, tidak seselai itu. Makanya dari situ setelah saya selesai sekolah, aku udah selesai sekolah nih, aku ngerasa wah ada kebanggaan sendiri. Aku punya pengalaman ketika orang cerita, kan kadang-kadang orang yang ada yang nggak tahu nih. Ya, ada yang tahu ya. Kita punya pengalaman apa, tiba-tiba mereka cerita seperti ini. Aku dengerin aja. Aku sudah pernah mengalami itu. Dan itu memang menyenangkan sebenarnya gitu. Maaf ya. Oke. Ini bukan mengajarkan untuk anak-anak boleh merokok, enggak ya. Sekali lagi, merokok itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Untuk anak-anak itu tidak diperbolehkan. Kalau kalian mau merokok, silahkan setelah kalian selesai sekolah, kalian nyari duit sendiri. Ya Kak ya? Karena selama saya hidup nih, dari saya zaman sekolah nggak pernah saya namanya menyentuh rokok. Alhamdulillahnya seperti itu. Selain pengalaman juga ya? Ya pengalaman ini. Ini bisa dibilang saya ngerokok ini masih baru-baru ini. Baru-baru ini. Setelah itu pun bahkan setelah saya kerja sekitar 5 tahunan baru saya berani merokok, karena didikan dari orang tua saya, ya saya akui luar biasa memang, setegas itu beliau. Jadi kalau anaknya ada yang ketahuan ngerokok waktu masih zaman sekolah, ancaman untuk dihajar itu bukan sekedar ancaman doang, memang ada tindakannya. Makanya saya nggak berani melawan sama sekali. Gitu. Jadi hanya sembunyi-sembunyi nggak berani ya? Tetap nggak berani, karena banyak CCTV di belakang saya ternyata, banyak mata-mata. Jadinya ya
nggak berani saya nakal. Terlalu polos dulu ya. Nah, ini bukan ngajarin ya. Kalau kalian udah dunianya udah bebas, udah nggak sekolah, nggak terikat dengan masalah pendidikan, kalian udah punya tanggung jawab sendiri dengan termasuk itu penghasilan tadi, punya tanggung jawab dengan diri sendiri, monggo saja. Yang jelas resiko dari ngerokok ini ya harus ditanggung sendiri, gitu ya. Salah satunya membunuh. Nah, dompet cepet tipis ya, badan juga cepet. Tolong jangan curhat. Oke guys, jadi itu ya pembahasan, bukan bahasan sih sebenarnya sih, kita cuma ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ngobrol nyantai aja. Berbagi pengalaman aja, karena kebetulan memang Kak Denny ini dari zaman sekolahnya ini memang aktif di kegiatan, dan begitu beliau selesai di masa SMK-nya, sekarang masih kuliah pun beliau masih aktif dengan kegiatan-kegiatannya, dan di tempat kerjanya pun beliau masih meneruskan kegiatan tersebut. Makanya kita perlu nih ngobrol kayak gini nih buat sharing-sharing, siapa tahu jadi motivasi buat kalian-kalian semua yang ada di luar sana. Terus juga buat ya kita sesama orang yang udah pernah pernah berkecimpung di kegiatan ini juga lah, kita sama-sama berbagi lah. Aku juga pernah ada di Pramuka, di Paskibra, jadi kita bertukar pikiran aja, bertukar pengalaman dengan masa yang berbeda. Oke guys, jadi itu aja untuk obrolan kita di Ekskul Paskibra dan Pramuka hari ini. Kalau ini rame, besok ekskul apa lagi nih yang mau kita explore? Silahkan di komen, silahkan di like, di subscribe ya. Facebooknya? Facebook apa di YouTube ini ya kita? Kita mending kita share akun sosial media kita aja. Oke, nanti di Facebook. Betul. Di Facebook kalian silakan cari saja ya. Nah itu. Ketik saja SMK_Ma'arif Banyumas. SMK, ESMK, oke? Ya itu tuh di Facebook. Kalau untuk di Instagram kalian cari aja Manuba Official ya. Nanti bakal muncul di situ tampilan SMK Ma'arif kita ya. Kegiatan kita share di situ semua. Terus di TikTok juga sama namanya Manuba Official, dan di channel YouTube kita sama Manuba Official. Di situ semua kegiatan sekolahan, kegiatan yang kita lakukan di sekolahan akan dibagikan di situ, di-share di situ. Oke, gitu ya guys ya. Jadi biar makin rame lagi channelnya, biar makin rame lagi, biar banyak ekskul-ekskul yang akan kita explore, ramein dulu nih untuk video ini nih. Oke, gitu aja untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu yang di luar sana. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan menyerah. Oke, kata-kata tadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu kata-kata dari Kak Denny. Tolong dicamkan. Oke, gitu aja. Terima kasih Kak Denny. Sampai lagi ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. See you.